Tidak ada Imaduddin Utsman, tidak ada Kiai Nur Ihya, tidak ada Marzuki, Mustamar, tidak ada siapapun, termasuk TIC. Tidak ada Gus Abbas, tidak ada Gus Fuad Pleret, tidak ada yang merungkat nasabah berjuang untuk menyelamatkan akidah umat Islam dan bangsa Indonesia, kecuali itu adalah campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leluhur mereka itu kalau mi'raj nggak tanggung-tanggung. Tiap malam, bukan cuma tiap malam, 70 kali. Rasulullah Ali Hasan mau belajar nahu sorofnya Habib. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru. Seorang tokoh Jawa Barat. Dia jangan dipilih tuh, dia akan menyebarkan kemusyrikan. Jangan dipilih. Dia akan memusyrikan Jawa Barat. Tolong warga Jawa Barat, hati-hati. Jangan dipilih orang musyrikin itu. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani. Nggak tahu dah urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Yang terkenal tuh Habib, leluhur mereka yang di Tarim, Habib siapa? Habib Umar bin Hafidz. Fotonya besar. Ini kalau ada masalah, ini minta ini foto Habib. Saking apa? Menjaga agar umatnya tidak dibebani oleh Nabi dan keluarganya dan turunannya. Tapi apa yang dilakukan para habaib? Apakah mereka aziz, berat terhadap penderitaan umat? Bahkan sebaliknya, membuat umat menderita. Bukan langsung dicaci maki, dilaknat, dajjal, iblis, PKI, unyil. Masya Allah. Masya Allah. Kepada kaum Mbak Alawi, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Anda tidak bisa membantah secara tesis. Anda tidak bisa membantah secara DNA, secara filologi. Menyerahlah. Saya menentukan sikap bahwa hakul yakin Mbak Alawi bukan turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dasarnya yaitu pertama, dalam rangka menjaga kemuliaan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak dirusak nama baik beliau, marwah beliau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjual-jual nama Nabi untuk kepentingan pribadi-pribadi mereka. 10 juta, 50, 100 juta buat Nabi. Mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25 Ri. Selaman. Ente mau kasih berapa? 50 juta, 25 juta. 25 Bib. Selaman. Fatihah. Nah, ini istilah dawir, ya. Jadi, Masya Allah, mereka melakukan berbagai macam khurafat-khurafat, cerita-cerita bohong yang mengalahkan mukjizat Nabi. Nabi nggak pernah diberi mukjizat nurunin hujan susu. Dia bisa. Leluhurnya itu, dia ceritakan, bisa nurunin hujan susu. Bisa nurunin emas, rantai emas dari langit. Nabi nggak bisa. Leluhur mereka itu kalau mi'raj nggak tanggung-tanggung. Tiap malam, bukan cuma tiap malam, 70 kali. Semalam 70 kali. Masya Allah, Masya Allah. Ini kan sebetulnya merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Bahkan ada sampai berani mereka mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertiga nih. Ada kisah begini, mereka bisa ngomong begini. Ini ada 3 orang bergegas, ada bertiga nih. Mau kemana bergegas? Rasulullah, Ali, Hasan. Mau belajar nahu sorofnya Habib. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab.
Luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusul, azim. Orang yang ketiga menyusul. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji, pagi-pagi. Tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Ini hal seperti ini berani dia ceritakan loh di depan publik. Masya Allah. Kemungkaran seperti apa lagi yang mereka lakukan? Nah, belum lagi terakhir, mereka nuding-nuding seorang tokoh Jawa Barat. Dia jangan dipilih tuh, dia akan menyebarkan kemusyrikan. Jangan dipilih. Dia akan memusyrikan Jawa Barat. Tolong warga Jawa Barat, hati-hati. Jangan dipilih orang musyrikin itu. Mungkin kalau Ustadz saya Joman nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Siap untuk lawan kemusyrikan. Siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Sementara mereka lah membuat kemusyrikan yang nyata dan konkret. Contoh, ada foto Habib siapa yang terkenal tuh, Habib leluhur mereka yang di Tarim, Habib siapa? Habib Umar bin Hafid. Fotonya besar. Ini nanti kalau ada masalah ini minta ini foto Habib. Keluar dari sini dapat tuh solusi. Kalau gitu masuk ke kamar, di kamarnya tuh ada fotonya Habib Umar bin Hafid. Berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini mau masalah ya, ini segala macam, cuma suwon kape, wis agak ini segala macam, wis suwon kape. Apa Habib? Ngomong Habib? Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Ada lagi makam Habib apa segala macam. Kalau ada masalah datang ke Habib minta sama Habib. Beres. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Bagaimana mulai? Ada orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Ada lagi yang mengatakan, kalau anda mati nanti ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Katakan, Habib Abdullah bin Fulan. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Habib Abdullah bin Fulan. Karena bertanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia jawab. Ya. Ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Wa man nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Masya Allah, Masya Allah. Itu berani mengatakan seperti ini, kemusyrikan yang nyata. Sementara mereka menuduh orang lain musyrik. Karena inilah para pemirsa,
bahwa ternyata perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tentang Ba'alawi ini belum selesai dan masih harus terus dilanjutkan. Astaghfirullahalazim. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari bangsamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau ini Nabi Muhammad sangat berat penderitaannya melihat umatnya yang menderita. Berat, Masya Allah. Harithun 'alaikum. Beliau menginginkan kebahagiaan, keselamatan bagi kamu. Bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang-orang beriman dia sangat mengasihi dengan cinta dan kasih sayang. Masya Allah, akhlaknya seperti itu. Makanya beliau mengharamkan turunan Nabi nggak boleh menerima zakat dan sedekah, hadiah nggak boleh. Saking apa? Menjaga agar umatnya tidak dibebani oleh Nabi dan keluarganya dan turunannya. Tapi apa yang dilakukan para habaib? Apakah mereka aziz, berat terhadap penderitaan umat? Bahkan sebaliknya membuat umat menderita. Harithun 'alaikum. Apakah mereka merasa ingin berjuang untuk kebahagiaan kalian? Bahkan mereka menindas kalian. Apakah bil mu'minin raufur rahim? Apakah dengan sesama mukmin berkasih sayang? Ada yang mengkritik saja, Dajjal. Ada yang mengkritik saja, waduh, maki, caci maki, hujat. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Nah, ini kalau Nabi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala lintalahum, Nabi itu sangat sayang, santun, lembut kepada umatnya. Santun, lembut kepada umatnya. Coba lihat yang ngaku-ngaku turunan Nabi, apakah santun? Apakah lembut? Arogan, luar biasa, kasar, membenci umat Islam, luar biasa. Kalau enggak menyetujui dia mengaku sebagai turunan Nabi, waduh habis. Tapi Rasulullah, orang yang enggak ngakui dia, yang mencerca mereka, lintalahum, lemah lembut kepada siapapun, termasuk para pembenci. Wa'fu anhum waghfir lahum. Dimaafkan, dia mohonkan ampun kepada Allah. Itu Rasulullah akhlaknya. Wa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampun untuk mereka. Ini akhlak Nabi. Bukan langsung dicaci maki, dilaknat, dajjal, iblis, PKI. Unyil. Masya Allah. Masya Allah. Ini kan namanya ketika orang mengaku saya turunan Nabi, saya apalagi dibilang ahlul bait, Masya Allah. Tapi kelakuannya bertolak belakang dari Rasulullah. Ini kan artinya menyakiti Rasulullah. Berdusta atas nama Rasulullah. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, silahkan mesan tempat di neraka. Masya Allah. Nah, oleh karena itu mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan cinta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah, itu harus merupakan cinta kita di atas cinta kita kepada keluarga, kepada harta, kepada kekasih, kepada jabatan, kepada dunia. Tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu kesekian kalinya saya himbau kepada umat Islam yang masih bisa diperdaya, sadarlah kepada perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Masya Allah.
Saya telah mempelajari melihat bagaimana diperjuangkan Wali Songo ini, perjuangan Wali Songo. Mereka ingin mengembalikan marwah Wali Songo yang sungguhnya. Nasab yang dibelokkan. Terutama lagi menjaga akidah umat Islam agar tidak menjadi musyrik dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan spiritual, ekonomi, dan politik. Dan sungguhnya perjuangan Wali Songo Laskar Sabila ini harus mendapat dukungan yang luas dari umat Islam dan bangsa Indonesia. Ya, karena teman-teman kita di Ba'alawi ini punya agenda yang sistemik, terstruktur, masif untuk menguasai Indonesia dan memperbudak pribumi. Dan itu sudah kita lihat fakta-faktanya. Dan kepada kaum Ba'alawi, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Enggak ada kesenangan dunia ini kecuali semu gurur. Berapa banyak Ba'alawi yang sudah meninggal. Wa inna darul akhirata lahyal hayawanu kanu ya'lamun. Akhirat itu sebenarnya kehidupan. Jangan korbankan akhiratmu demi kesenangan dunia yang sesaat. Takutlah kepada Allah. Taatlah kepada Rasulullah. Listrik 20.000 harganya. Jangan korbankan akhiratmu demi kesenangan dunia yang sesaat. Takutlah kepada Allah. Taatlah kepada Rasulullah. Apa yang telah Anda lakukan mungkin oke. Barangkali ini doktrin-doktrin berleluhur Anda dulu. Anda belum tahu. Oke, bisa dimaafkan. Tapi ketika sudah ada tesis tentang nasab, setelah ada namanya keterangan DNA, telah ada filologi, bahwa tesis Kiai Ahmaduddin Utsman ini ternyata sampai detik ini hampir 3 tahun tidak seorang kaum Ba'alawi atau pendukungnya mampu mengadakan antitesis konkret jelas. Tes DNA terbukti sudah 183 orang Ba'alawi DNA-nya haplogrupnya G. Ini sains yang diakui dunia Islam, seluruh dunia. Sementara haplogrup Rasulullah, orang Arab, itu J1. Ilmu filologi juga menjelaskan, mereka jangankan turun Nabi, orang Arab pun bukan. Dari 3 disiplin ilmu ini, Masya Allah, tentunya harus sudah jelas. Bahkan ketika mereka tidak mau tes DNA, terutama Tuan Rizik Syihab, pemimpin mereka, yang sebelum ada polemik memerintahkan tes DNA, begitu ada polemik, terbukti haplogripnya bukan haplogrip Rasulullah, mengharamkan tes DNA. Ini kan jelas mereka telah berbohong, mereka telah mengerti bahwa mereka bukan turunan Nabi. Lalu apanya lagi yang mau dipertahankan? Dunia? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu kanu ya'lamun. Akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan, ya sahibi, ya akhi. Masya Allah, jangan hancurkan dirimu dan keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Atau kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Yuk, setelah ada fakta-fakta ini, Anda tidak bisa membantah secara tesis, Anda tidak bisa membantah secara DNA, secara filologi. Menyerahlah. Mohon maaf kepada umat Islam, kepada bangsa Indonesia. Taubat kepada Allah, bareng-bareng lagi kita. Satu level, nggak ada lagi kasta-kasta. Sebetulnya secara sosial, ini umat Islam, bukannya di Indonesia saja, maka di seluruh dunia sudah tercerahkan bahwa Ba'alawi memang bukan turunan Nabi. Itu confirm secara ilmiah.
Tetapi yang namanya Rizik Syihab tetap kekeh ngotot pengen diakui sebagai turunan Nabi. Sampai Rizik Syihab berani berkata begini, itu Habib itu adalah syarif dan sayyid yang berilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Syarif, sayyid yang jelas-jelas dzurriyyah Nabi, terkonfirmasi di dunia internasional bahwa yang natural Nabi adalah sayyid dan syarif, bukan Habib. Tidak ada Habib dzurriyyah Nabi. Tapi Rizik Syihab tetap sampai detik ini masih nggak mau ngalah. Kekeh juga pengen diakui sebagai turunan Nabi, walaupun udah rungkat dalam berbagai aspek, secara DNA rungkat, secara tesis nasab rungkat, secara filologi rungkat. Itu yang namanya Habib itu adalah syarif dan sayyid yang berilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nonton ama syarif. Nah kan mereka sekarang banyak ganti tuh. Wow, yang Habib anu jadi sayyid anu, Habib anu jadi syarif anu. Hati-hati nih, Masya Allah umat. Nah, last but not least, ya. Masalah mubahalah, Masya Allah. Allah telah membuktikan berbagai macam bencana tentang mubahalah di Indonesia, tentang nasab ini. Masih ingat kita, masih segar ingatan kita, seorang Gus, anak muda, nggak usah saya sebut namanya. Kebetulan saya melihat ketika dia bikin statement, dia angkat Al-Quran di atas kepalanya, Bismillahirrahmanirrahim, Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Hakul yakin, Babu Alawi turunan Nabi Muhammad SAW. Semoga Imaduddin Utsman dilaknat oleh Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. 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 Yes. Masih gak percaya? Yes. Quran loh, nggak main-main aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini saya itu ada di di pelosok Kediri yang asli. Jam 10 ini saya harus pulang, tapi Allah berkehendak lain. Saat ini teman saya yang namanya Gus Auzi tidur di di Geraha, tidur di penginapan Pondok Pelosok, malah wafat. Saya menyaksikan itu. Keesokan harinya ada kabar meninggal dunia. Keesokan, nggak berselang berapa bulan, nggak berhari. Sebelumnya kita masih ingat seorang kiai di Tangerang apa Banten mana itu, didampingi oleh seorang Habib dari Tarim, dia menggunakan bahasa Arab memuliakan Ba'alawi, sampai poinnya ada dikatakan, pesan saya untuk para santri saya, untuk para alumni pesantren saya, untuk tidak membahas masalah Ba'alawi. Jangan ikuti itu orang yang tidak berilmu. Nanti Anda dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alumni Alisan jangan lagi ngutak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya ya laisa min ahli ilmi begitu. Jadi kalau kemudian ada yang ngutak-ngatik Ba'alawi, jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan, untuk alumni saja ini. Ya. Ada rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isma' wa nunsid bima sayuballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Dan konon ada beberapa ulama lagi, 2-3 ulama yang mengatakan begitu juga meninggal. Mubahalah. Saya rasa ini sudah cukup jelas buat kita. Ini Allah turun tangan. Tidak ada Imaduddin Utsman,
Tidak ada Kiai Nur Ihya, tidak ada Marzuki, Mustamar, tidak ada siapapun. Termasuk TIJ.